Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konco-konco web TV dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat, telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua, di mana nikmat-nikmat tersebut seringkali kita lupakan, seringkali tidak kita syukuri. Misalkan nikmat penglihatan, nikmat tangan kita bisa bergerak, nikmat kita berjalan dengan sempurna, nikmat kita bisa melakukan aktivitas. Jangan sampai kita protes atau kita bertanya, kenapa kita punya kaki, kenapa kita punya tangan, atau kita protes tatkala salah satu anggota tubuh kita ada yang kurang sempurna atau yang tidak bergerak atau yang bergerak tidak sempurna, baru kita protes bertanya, ya Allah, tanganku kenapa, kakiku kenapa seperti ini. Jangan sampai. Makanya senantiasa kita syukuri, senantiasa kita syukuri dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang sangat cinta sekali terhadap umatnya, dan karena beliau adalah nabi yang sangat perhatian sekali sama umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sedikit ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau melihat umatnya susah, melihat umatnya sedang tidak baik-baik saja, itu Kanjeng Nabi sangat prihatin. Sangat prihatin sekali. Dan juga Kanjeng Nabi itu sangat welas asih kepada orang-orang mukmin. Alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sahabat-sahabat Konco Web TV, jadi di bulan Ramadan ini saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh guru saya. Beliau itu bernama Cak Syekhu Anam ya. Waktu itu guru saya pernah berkata, di bulan Ramadan ini jadikanlah untuk kalian semua momentum atau kesempatan untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengibaratkan di dalam bulan Ramadan kita itu seperti nelayan ya, seperti nelayan yang sedang menjaring, atau ada juga bahasa sedang menjala gitu ya. Semakin kuat, semakin luas jaring kita, semakin lebar jaring kita, dan semakin kuat jaring kita, maka akan semakin besar pula hasil tangkapan-tangkapan kita. Maka akan semakin besar pula ikan yang kita dapat. Lah jaring-jaring ini itu ya maksudnya ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita, taraweh kita, tadarus kita, sodakoh kita, wirid kita di sepertiga malam. Semakin banyak dan juga dengan disertai keikhlasan, maka akan semakin banyak pula pahala yang kita dapat, ampunan yang kita dapat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Amin Allahumma
Amin. Juga di bulan Ramadan ini seringkali ya kita itu melihat banyak di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim ya, khususnya itu mendadak menjadi ramai, ada kajian-kajian. Ada yang habis subuh, ada yang mungkin habis asar menjelang maghrib sambil menunggu buka puasa, ada juga yang habis tarawih dan lain-lain. Dari itu setidaknya kita itu bisa mengambil suatu pelajaran dari adanya ngaji-ngaji tersebut, kajian-kajian tersebut. Setidaknya kita itu bisa menjadi tahu bagaimana cara pandang puasa atau cara pandang kita menyikapi bulan Ramadan itu seperti apa. Kalau teringat Gus Baha itu pernah berkata, jadi setidaknya kalau di bulan Ramadan itu kita itu merasakan lapar, merasakan sakitnya lapar seperti orang-orang yang kurang mampu. Mungkin dari hal tersebut kita itu menjadi tahu bahwa makanan ataupun minuman yang seringkali kita sepelekan itu pas kita puasa itu menjadi sangat berharga. Bahkan seteguk air, satu gelas air kalau pas siang-siang disilir ya, kerucuk gitu kan, rasanya itu Masya Allah segernya, menjadikan kita itu lebih menghormati lagi. Sebetulnya itu manusia itu kebutuhan pokoknya itu ya makanan gitu loh. Sehebat apapun, jadi salah satu hikmahnya puasa, sehebat apapun manusia, sesangar apapun manusia, sedikdaya apapun manusia yang katanya makhluk paling sempurna, itu kalau nggak makan satu piring nasi ya mati gitu loh. Iya kan? Jadi dari puasa kita akan menjadi ingat hal seperti itu juga. Masya Allah senangnya kalau pas waktu buka ya, walaupun itu cuma hanya dengan pisang goreng atau segelas air putih, itu Masya Allah senangnya itu. Walaupun kita itu nggak punya mobil, nggak punya rumah mewah, nggak punya jabatan, tapi kita bisa merasakan senangnya, rasa di hati itu sangat senang. Jadi kan menunjukkan bahwa kebutuhan pokoknya manusia itu ya hanya makan gitu. Katanya kan lisoim farhata ini farhatun indal liqa'i rabbi farhatun indal iftari gitu kan. Jadi ya emang kalau pas buka puasa itu kita rasanya senang sekali, walaupun mungkin di belakang utangnya banyak, urusannya banyak, ya kan. Itu salah satu bagaimana cara atau memaknai hakikat puasa. Kemudian setidaknya kita itu menjadi tahu bahwa sekarang yang katanya itu kita makan ya, kita makan itu harus dengan lauk atau menu yang sesuai selera kita. Harus ada lauk A, B, C, D, kalau nggak sama ini enggak. Tapi nyatanya kalau kita pas lapar, apapun bisa dimakan, apapun menjadi nikmat. Maksudnya apa? Puasa bisa menjadi pengingat kita bahwa sebetulnya lauk yang paling enak itu bukan menu yang sesuai selera, tapi menu yang disebut dengan lapar itu, dengan kita berpuasa. Kemudian dalam berpuasa tidak lain tadi sudah disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Dengan kita mencari bekal, otomatis kita sudah termasuk dalam kategori bertakwa dengan diniati lillahi ta'ala. Dan juga Ramadan ini dijadikan momentum mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kapan waktu seorang hamba itu paling dekat dengan Allah? Dalam hal ini Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu sudah berkata
mengutip sebuah hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Jadi paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya itu tatkala ia bersujud. Maka perbanyaklah sujud kalian konco-konco web TV ya, perbanyaklah sujud kita, baik itu sujud fisik maupun sujud kolbi ya kan. Sujud kolbi, sujud semuanya kita sujudkan, kita pasrahkan, kita condongkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan, supaya kita itu tidak rugi telah dikasih karunia menikmati menjalankan hidup di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.